Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Arifin Hidayat. Saya CGP Angkatan 9, Unit Kerja SMP 4 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1 ini. Ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan. Saya meyakini satu anak terlahir seperti kertas putih. Dalam hal ini saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah bakat minat pada diri siswa. Kedua, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih sering dominan ceramah di dalam kelas, sedangkan siswa hanya fokus mendengarkan dan duduk terdiam. Ketiga, kegiatan pembelajaran terfokus pada ketuntasan materi. Saya cenderung mengajar dengan target utamanya adalah materi pembelajaran harus tuntas, bukan mengutamakan anak sebagai target utama pembelajaran. Keempat, siswa harus mampu memahami semua materi dalam mencapai KKM. Saya sering memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif saja semata. Saya lupa bahwa sebenarnya pendidikan bukannya hanya sekedar mentransfer ilmu saja, juga mentransfer nilai-nilai. Kelima, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya hanya berfokus pada hasil belajar siswa saja. Namun, saya jarang merefleksi sebagai hal yang terjadi selama pembelajaran maupun menganalisis hasil belajar siswa. 6. Hasil akhir pembelajaran adalah penilaian mutlak. Saya beranggapan bahwa hasil belajar siswa adalah poin utama dalam pembelajaran. Padahal sejatinya tiap proses yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki arti dan makna tersendiri. 7. Guru kurang memahami karakter siswa. Saya dalam proses pembelajaran di kelas cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak, padahal tiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda, yang mencerminkan minat dan bakat pada suatu hal tertentu. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemahaman. 1. Anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar sesuai dengan teori Tebuswarasa yang saya pahami, bahwa anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Peran saya sebagai guru menebalkan garis-garis tersebut sesuai dengan arah minat bakat anak-anak atau peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid-murid menjadi aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat membangun segala pengetahuan yang ada pada dirinya mereka masing-masing. Ketiga, setiap anak memiliki karakter untuk masing-masing. Saya meyakini bahwa setiap anak terlahir berbeda-beda, juga menyadari dengan keberaneka-ragaman karakteristik anak. Yang ada hal ini dapat meyakini menjadikan
proses pembelajaran di kelas saya menjadi lebih variatif. Keempat, menuntun bakat dan minat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru harus peka dan melakukan berbagai macam pendekatan kepada anak agar dapat menuntun bakat minat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru bisa melakukan observasi secara intensif terkait dengan perilaku murid yang mencerminkan minat dan bakat pada suatu hal tertentu. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Menerapkan pembelajaran dengan sistem Among. Mendesain pembelajaran dengan menayangkan interaktif serta melibatkan murid dalam proses pembelajarannya. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, 1. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup, dan tumbuhnya anak menentukan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Kedua, pendidikan harus berpihak pada anak atau merdekakan anak. Pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada anak akan memotivasi anak secara aktif untuk membangun pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang ada pada dirinya, dan memenuhi kebutuhan anak dan siswa akan merasa senang, gembira. Dalam melaksanakan pembelajaran, anak harus merasa aman dan nyaman. 3. Pendidikan tidak harus fokus pada aspek kognitif, namun juga budi pekerti. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan bisa menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Saya ucapkan terima kasih.